Yo, what's up para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, dimana kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita film. Yang di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul The Young Master. Film ini dirilis tanggal 9 Februari 1980 yang disutradarai oleh aktor utamanya yaitu Jackie Chan. Untuk sinopsisnya sendiri, diceritakan masa di mana teknologi belum semaju sekarang, berdirilah sebuah perguruan kungfu yang menaungi atraksi tari barongsai, di mana perguruan tersebut melahirkan bibit-bibit berbakat di wilayah tersebut. Suatu ketika, diadakan sebuah perlombaan yang mana dari situlah permasalahan di perguruan itu dimulai. Apa permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya? Tonton video ini sampai habis. Oke, seperti biasa sebelum lanjut silakan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin maju dan semakin ramai. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu guys. Oke, di awal film kita akan diperlihatkan kehidupan di dalam sebuah perguruan, yang mana semua tengah disibukkan untuk persiapan perlombaan barongsai. Terlihat sang guru besar yang sangat antusias sekali untuk event ini, di mana kostum yang mereka pesan sudah tiba dan siap digunakan di perlombaan. Namun tiba-tiba salah satu murid yang sedang berlatih mengalami kecelakaan dan jatuh. Ternyata itu adalah Tiger yang merupakan murid senior dan orang yang paling hebat dalam bermain barongsai. Naasnya, ia mengalami cedera dan bisa dipastikan ia tak akan bisa mengikuti turnamen. Mau tidak mau, akhirnya sang guru pun menunjuk Dragon sebagai penggantinya. Perlombaan pun dimulai di mana kontestan yang mengikuti terdiri dari dua perguruan. Perguruan pertama yaitu perguruan Jingfeng yang akan diwakili oleh Dragon. Sedangkan dari perguruan lawan yaitu bernama Waiyi. Setelah siap, atraksi pun dimulai. Fakta mengejutkan pun terlihat, di mana ternyata wakil dari perguruan Waiyi yang sedang dalam bermain barongsai dia adalah Tiger. Dragon yang mengetahui itu sontak menjadi kaget dan bertanya-tanya mengapa Tiger bisa berbohong dan berpihak pada lawan. Hal itu membuat Dragon gagal konsentrasi dan akhirnya menyebabkan perguruannya kalah. Di sini bisa terlihat bahwa Tiger melakukan itu semua atas dasar uang semata. Terlihat ia menerima bayaran dari perguruan sebelah, setelah itu langsung kembali ke tempat asalnya dan bersandiwara kembali seakan-akan dirinya benar-benar cedera dan tak pergi kemana-mana. Atas kekalahan yang diterima, membuat sang guru marah lalu menghukum Dragon. Singkat cerita, malam pun tiba. Tiger memanggil Dragon dan meminta tolong padanya untuk mencarikan wanita pengencrit dan meminta mengondisikan kamarnya agar tidak ketahuan oleh sang guru. Namun tanpa disangka-sangka, sang guru keluar yang membuat Dragon menjadi terkejut lalu sontak lari menuju ke kamar Tiger. Hal itu menimbulkan kecurigaan bagi sang guru. Dragon pun memberitahu hal ini ke Tiger. Dengan cepat, Tiger pun pergi dan segera Dragon menutupi wanita tersebut. Tetapi itu percuma saja karena nyatanya wanita tersebut tak kuat lama-lama disembunyikan. Alhasil, gurunya pun tahu. Sang guru sempat memarahi Dragon karena membawa wanita. Namun saat hendak memaafkannya, sang guru melihat adanya sebuah amplop dari perguruan sebelah yang membuat emosinya meningkat dan bertanya-tanya. Awalnya, Dragon enggan memberitahu apapun. Sampai akhirnya, ia didesak dan mengakui bahwa itu semua adalah perbuatan Tiger. Dari sini, sang guru menjadi sangat emosi dan kecewa atas pengkhianatan yang Tiger berikan. Tiger dianggap tak tahu terima kasih dan balas budi. Secara, Tiger dan Dragon adalah anak yatim yang diasuh sejak kecil oleh sang guru. Atas perbuatannya, Tiger pun diusir dari perguruan.
Dragon yang menganggap Tiger sudah seperti kakaknya sendiri tak rela begitu saja jika dirinya diusir. Tetapi apa boleh dikata, itu semua sudah menjadi keputusan sang guru. Scene berganti ke perguruan Wei di mana terlihat mereka semua tengah merencanakan misi penyelamatan tuan mereka yang bernama Kim. Yang mana ternyata Tuan Kim sendiri adalah seorang tahanan yang sedang menjalankan proses persidangan. Tak lama setelah itu datanglah Tiger yang hendak bergabung atau bekerja untuk perguruan Wei. Awalnya ia ditolak oleh Pak Tua, tetapi Pak Tua menyadari bahwa untuk membebaskan Tuan Kim butuh tenaga super ekstra. Akhirnya Tiger pun diterima bekerja untuk ikut andil dalam misi ini. Hari-hari berjalan seperti biasanya, di mana terlihat mereka tengah mengunjungi sebuah restoran untuk sekedar santai. Tak lama berselang, datanglah Pak Tua beserta anak buahnya dan mulailah menghina perguruan Jingfung yang kalah di dalam turnamen. Hal itu memancing emosi dari salah satu siswa Jingfung yang menimbulkan ketegangan di antara kedua belah pihak. Bermaksud ingin melawan dan memberi pelajaran, yang terjadi justru ia dilecehkan karena tidak bisa kungfu. Hal itu membuat sang guru malu dan sontak pergi dari lokasi. Dragon dan teman-temannya yang baru pulang dari pasar sempat tak terima dengan ini semua. Namun sang guru menghalaunya dan memintanya untuk pulang. Sesampainya di perguruan, si doi yang tadi tidak bisa kungfu langsung dimarahi habis-habisan. Sampai akhirnya Dragon menghentikannya dan berbesar hati bahwa semua permasalahan ini disebabkan olehnya. Dragon meminta sang guru agar dirinya saja yang disalahkan. Lewat beberapa kata-kata yang menyentuh hati, akhirnya sang guru pun terdiam dengan tenangnya. Dragon juga memutuskan untuk mencari Tiger dan membawanya kembali. Hal itu disetujui oleh sang guru. Pencarian Dragon dimulai dengan mendatangi perguruan Wei, tetapi di sana ia justru dilecehkan dengan menyebutnya sebagai anak yatim. Hal itu membuat Dragon emosi dan membuka adegan pertarungan pertama dalam film ini. Pertarungan pun terhenti dengan dipisahnya mereka berdua oleh salah satu guru di perguruan itu. Ia juga menginformasikan bahwa Tiger tidak ada di sini. Merasa tak menemukan Tiger, Dragon pun pergi. Tibalah hari di mana misi dimulai. Terlihat para polisi yang sedang membawa Tuan Kim untuk menuju ke dalam penjara. Setelah itu, mereka semua pun beraksi dan berhasil membebaskan Tuan Kim. Di sini kita juga akan diperlihatkan betapa tangguhnya seorang Tuan Kim dalam mengalahkan para polisi tersebut. Dan dari sinilah identitas seorang Tiger akan dikejar-kejar oleh polisi dengan sebuah tanda yaitu kipas miliknya. Status Tiger sendiri sebagai seorang buronan sudah tersebar di seluruh penjuru kota. Hal itu bisa dibuktikan ketika Dragon masih terus mencari Tiger, ada dua orang polisi yang mengiranya sebagai buronan tersebut. Karena sejatinya, Dragon juga mempunyai kipas yang sama dengan yang dibawa Tiger. Alhasil, Dragon pun jadi buronan para polisi juga. 5位公差大哥，派出所，咪住啊，差大哥，我冇犯過事，你上，有冇恐怖？ Merasa tak kuat meladeni Dragon, membuat salah satu polisi tersebut pergi menuju ke rumah komandannya. Namun setibanya di sana, sang komandan tak ada di rumah. Yang ia dapati hanya ada kedua anaknya. Masing-masing dari anak komandan sendiri bernama Sam dan juga Noname. Polisi tersebut langsung menceritakan kepada mereka berdua bahwa ia sedang dalam proses menangkap seorang buronan polisi, yaitu si Kipas Putih. Tetapi Sam yang mendengarnya merasa tak percaya dengan omongannya dan memutuskan untuk membantu anak buah ayahnya untuk menangkap Dragons.
Saat bertemu, Dragon pun dibuat kewalahan dengan kungfu yang Sam miliki. Merasa tak mengenal sosok seorang Sam, membuat Dragon pergi meninggalkannya. Sam yang mengetahui Dragon kabur sontak mengejarnya. Dalam perjalanannya, Dragon yang kelelahan karena dikejar-kejar, memutuskan mampir dan meminta air milik seorang bapak-bapak yang bernama Hong. Di situ Dragon menceritakan hari sulitnya kepada Hong. Akan tetapi yang Dragon tak sadari, ternyata Hong adalah ayah dari Sam yang berarti dialah komandan polisi tersebut. Hong terus menyindir bahwa dirinya di sini sedang menunggu kedatangan seorang kipas putih. Tetapi Dragon yang tak tahu apa-apa malah menyangka bahwa orang yang Hong tunggu adalah Sam yang kebetulan sudah sampai ke sini. Merasa sudah ditolong oleh Hong, Dragon pun kembali bertarung dengan Sam. Sampai akhirnya saat Sam dikalahkan, Hong pun memberitahu ke Dragon siapa dirinya dan Sam. Mendengar hal itu, Dragon pun langsung terkejut, lalu pada akhirnya Dragon berhasil ditangkap. Saat dalam perjalanan, Dragon mencoba kabur dengan cara meminta izin untuk buang air kecil. Namun sayangnya, ia masuk ke dalam sebuah lumpur hidup. Dragon pun dikerjai oleh Hong dan diminta untuk bernyanyi jika ingin diselamatkan. Dengan keadaan terbalut lumpur, Dragon pun singgah di salah satu rumah warga untuk menumpang mandi. Tetapi tanpa Dragon ketahui, itu adalah rumah Komandan Hong. Di mana pada saat Nona Mei pergi ke pasar, di saat itulah Hong kembali dan menyangka bahwa itu bukanlah Dragon, melainkan anaknya sendiri yang bernama Sam. Begitu pula Dragon yang menganggap itu adalah adik dari Nona Mei. Sampai pada satu momen saat Dragon tengah iseng mengagetkan seekor ikan. Disitulah mereka kembali bertatapan dan terkejut satu sama lain. Nona Mei yang kebetulan sudah pulang dan mengetahui ayahnya diserang, membuatnya mewakili sang ayah untuk melawan Dragon. Lalu pada akhirnya Dragon pun berhasil dikalahkan.
Keesokan harinya, Dragon segera dibawa ke kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, Dragon mencoba melarikan diri. Tetapi hal itu percuma saja, karena semua trik Dragon sudah terbaca oleh Sam. Acara melarikan diri pun berlanjut, di mana di kesempatan kali ini Dragon tetap tidak bisa lolos dari seorang Sam. Di satu sisi, Hong yang sedang dalam mencari air minum, ia mendapat kabar dari Pak Tua bahwa si kipas putih akan merampok sebuah bank jam 5 sore. Mendengar hal itu membuat seorang Hong terkejut dan menyadari bahwa bukan Dragon lah orang yang dalam buronan polisi. Hong dan Sam pun bergegas menuju ke lokasi dan meninggalkan Dragon. Fakta mengejutkan pun terlihat, di mana Pak Tua sengaja melaporkan aksi perampokan yang akan mereka jalankan karena nantinya mereka akan menjebak Tiger agar Tiger dijadikan tersangka seorang diri. Namun hal itu tak sengaja diketahui oleh Dragon. Dan pada saat aksi perampokan selesai lalu mereka berhasil membawa emasnya, disitulah Tiger dikurung dan ditinggalkan. Akan tetapi saat mereka keluar, seketika mereka berdua sudah disambut oleh Dragon yang menyamar sebagai orang tua. Dragon yang ingat dengan jurus milik Nona Mei spontan langsung menirunya. Sampai akhirnya polisi datang dan meringkus mereka berdua. Sementara Dragon berhasil membawa Tiger keluar dan menyampaikan pesan ke Tiger bahwa sang guru sudah menunggunya untuk pulang. Namun agar itu semua bisa terwujud dengan nyaman, Dragon akan membawa Tiger terlebih dahulu ke kantor polisi agar nantinya bisa dicabut tuntutan. Tetapi saat bertemu dengan Hong, Hong dengan tegas tak akan membebaskan Tiger begitu saja. Jika ingin Tiger dibebaskan, Dragon harus bisa menangkap Kim beserta bukti curiannya. Tanpa pikir panjang, Dragon pun langsung mencari keberadaan Kim lewat informasi yang diberikan Tiger. Di satu sisi, Pak Tua sendiri juga dikhianati oleh Kim dan mengambil semua emasnya tanpa membaginya ke Pak Tua. Lalu Kim pun mencoba membunuh Pak Tua dengan melemparnya, dan di saat itulah Dragon muncul. Lalu pertarungan terakhir dari film ini pun dimulai. Seperti yang kita ketahui, Kim sangatlah tangguh dalam seni bela diri. Hal itu bisa terlihat di mana sedari tadi Dragon terpuntal-puntal dibuatnya. Akan tetapi saat Dragon diberi cairan yang ada di dalam pipa milik Pak Tua, seketika tubuhnya menjadi sangat kuat dan mampu mengalahkan Kim. Dan pada akhirnya Kim beserta Pak Tua pun dibawa ke kantor polisi oleh Dragon.
Di scene akhir, Dragon menjadi sosok pahlawan karena berhasil menangkap para penjahat. Akan tetapi, tubuhnya harus terluka parah dan menjadi seorang mumi. Lalu ia pun dijemput oleh teman-temannya dan gurunya. Setelah itu, film pun selesai. Oke bos, bagaimana dengan filmnya? Silahkan di komentar di bawah. Oh iya, gue mau berterima kasih buat kalian semua yang udah setia dengan channel ini. Gue juga mau terima kasih buat kalian yang dukung channel ini dan mau menunggu konten-konten dari channel ini. Dan tak terasa sudah di penghujung tahun 2020. Dan sebentar lagi channel ini akan genap berumur 1 tahun. Banyak sekali lika-liku dan perjuangan yang udah gue lewatin selama setahun ke belakang. Dan gue mencapai angka segini pun udah sangat bersyukur. Karena kembali lagi, gue bukan siapa-siapa ya. Gue hanya mencoba melakukan apa yang gue bisa, itu aja sih. Ya gue berharap sih di tahun-tahun ke depan channel ini bisa semakin maju dan bisa lebih menghibur kalian semua yang menyaksikannya. Ya intinya sih gue berterima kasih kepada kalian semua. Semoga apa yang kalian kejar bisa tercapai semua. Oke bos, sampai ketemu lagi di 2021. Buat yang udah request tapi belum dibuatin, sabar ya, pasti bakal gue buatin kok. Selamat tinggal 2020, selamat datang 2021.